Wah, kita ngopi dulu bro sis. Dengar-dengar nih ada kabar seru di jagat politik kita. Katanya Pak Jokowi bakal jadi ketua umum PSI, partai yang sekarang dipimpin anaknya sendiri, Kaisang. Bapak gantiin anak. Waduh, ini baru kelakuan politik keluarga yang unik banget. Biasanya kan anak nerusin bapak, ini malah bapak yang ngegantengin anaknya. Ya udah, daripada bengong, mending kita kupas tuntas. Santai aja di saung, sambil nyeruput kopi pahit ini. Ini dia, obrolan saung Pak Ruwet, tempat ngobrol rakyat jelata dengan cara yang santai tapi nggak asal ngomong. Oke, ngomongin Jokowi jadi ketum PSI nih, pertama-tama saya bilang, sah-sah aja secara aturan. Negara kita demokrasi, semua berhak maju. Tapi kalau soal logika dan rasa, ini agak bikin garuk-garuk kepala. PSI itu kan partai yang dibangun dengan jargon muda, progresif, anti dinasti, anti politik keluarga. Lah kok sekarang malah mau dipimpin bapak gantikan anak? Ini namanya apa? Politik keluarga versi reverse. Jangan-jangan ini cara baru biar rakyat makin bingung. Yang kedua, kalau PSI memang serius pengen jadi partai besar, kenapa nggak kasih ruang buat kader muda lain yang punya semangat dan kapasitas? Kenapa harus bawa-bawa keluarga? Ini kayak rumah makan yang jualan menu keluarga, yang makan cuma keluarga sendiri. Ketiga, ini bahaya buat demokrasi kecil-kecilan kita. Kalau partai-partai sudah mulai kayak keluarga inti yang ngurusin bukan ide dan visi, tapi silsilah darah, ya rakyat yang dirugikan. Rakyat jadi mikir partai itu cuma tempat nongkrong keluarga besar. Bukan soal benci sama Pak Jokowi, tapi soal prinsip. Rakyat pengen partai yang benar-benar milik rakyat, bukan milik bapak ibu om tante. Kalau ini terjadi, rakyat cuma bisa geleng-geleng, sambil mikir, ini politik apa sinetron keluarga sih? Kalau kita lihat dari sudut pandang elektabilitas dan pengaruh, tentu nama Pak Jokowi punya bobot besar. Tapi jangan lupa PSI itu partai yang lahir dari idealisme dan semangat perubahan. Kalau malah mengandalkan figur besar yang pernah jadi presiden, apakah PSI masih jadi partai yang fresh dan beda? Ini bukan soal anti Jokowi, tapi soal kejelasan identitas partai. Kalau sudah ada bapak dan anak yang menguasai, apa bedanya dengan partai lama yang sudah dianggap partai keluarga? Jangan-jangan PSI justru jadi cermin perpolitikan lama yang ingin ditinggalkan. Juga pertanyaan penting, apa yang membuat Jokowi mau turun ke arena partai yang kecil dan belum punya basis kuat? Apakah ini semacam langkah politik yang strategis atau cuma manuver supaya keluarga tetap eksis di dunia politik? Kalau benar terjadi, ini juga memberi sinyal ke publik bahwa partai politik di Indonesia masih penuh dengan permainan elit keluarga. Rakyat yang ingin perubahan justru semakin jauh dari harapan. Kalau Pak Ruwet boleh bilang, politik itu bukan soal siapa yang duduk di kursi ketua, tapi soal bagaimana partai itu bisa jadi wadah aspirasi rakyat yang sesungguhnya. Kalau keluarga jadi penentu segalanya, ya partai itu bukan milik rakyat, tapi milik keluarga. Nah, kalau kita bicara soal mekanisme, PSI bilang mereka pakai sistem e-voting, satu anggota satu suara. Baguslah, modern dan demokratis. Tapi, ini juga harus diiringi dengan transparansi dan kebebasan berekspresi. Kalau Jokowi tiba-tiba masuk jadi calon ketua umum, kira-kira anggota biasa bakal berani pilih yang lain nggak? Atau malah jadi pilihan Pak Jokowi jadi satu-satunya pilihan yang realistis? Ini yang sering terjadi di politik kita, nama besar bikin proses demokrasi jadi seremonial doang. Anggota partai kayak cuma pengikut yang nggak bisa suara jujur. PSI memang ingin tunjukkan inovasi, tapi kalau ujung-ujungnya ketum datang dari dinasti keluarga, percuma juga sistem e-votingnya canggih macam apapun. Demokrasi yang katanya maju malah ketok palu dari atas. Jadi kita harus tanya ke PSI, apakah benar-benar membuka ruang bagi kader lain? Atau ini cuma manuver untuk mengukuhkan kekuasaan keluarga mereka sendiri? Rakyat biasa tentu pengen lihat partai yang berani membuka panggung buat semua, bukan panggung cuma buat keluarga inti. Kalau ini tidak dilakukan, jangan heran kalau PSI bakal kena cap partai keluarga juga, sama seperti partai lain yang kita tahu ceritanya. Di warung kopi pinggir jalan aja udah rame, apalagi di dunia maya. Netizen mah kalau urusan politik begini cepet banget nyamber. Ada yang bilang, wah mantap, bapak gantiin anak, sejarah baru perdinastian. Lah ini netizennya nyindir atau muji, kadang kita bingung juga bacanya. Yang satu bilang, satu keluarga kumpul semua, enak toh. Ya enak kalau lagi arisan LHA ini partai politik, bukan acara kumpul keluarga hari Minggu.
Lucunya, kayaknya banyak yang udah pasrah, kayak ya udahlah, yang penting ngumpul, nggak usah mikir ideologi. Ada juga yang bilang, Pak Jokowi cocok jadi dewan pembina aja, soalnya partai lain udah pada nolak. Loh, ini udah kayak rumah kontrakan aja, ditolak komplek lain, pindah ke tempat anak. Tapi paling JLF tuh yang bilang, PSI mau dikemudikan siapapun, nasibnya ya gitu-gitu aja. Ini bukan soal benci, tapi soal kepercayaan. Netizen udah mulai lelah lihat partai yang isinya branding doang, tapi nggak jelas arah perjuangannya. Dan lucunya lagi, netizen sekarang lebih cepat nangkep pola ketimbang politisi sendiri. Begitu ada gelagat keluarga ngumpul di satu partai, langsung, oh ini mah dinasti gaya baru. Cepet amat insting rakyat kecil ini, kayak nasi goreng sisa semalam yang masih bisa dibedain sama yang baru dimasak. Yang bikin Pak Ruwet manggut-manggut juga tuh, netizen sekarang bukan cuma nyinyir doang, tapi udah makin tajam bacanya. Mereka bisa ngebedain mana yang sekadar pencitraan, mana yang gerakan politik beneran. Netizen bilang, ya wajar Jokowi masuk PSI, wong partai lain udah nggak mau nerima. Ini komentar sederhana, tapi ngandung kritik tajam. Artinya rakyat udah mulai ngerti kalau panggung politik itu bukan soal visi misi aja, tapi juga urusan tempat berlabuh dan jatah posisi. Ada juga yang nyebut ini cuma akrobat politik keluarga. Bapak-bapak beranak satu partai, satu garis komando, satu meja makan. Masalahnya, rakyat nonton sambil bingung. Ini partai atau perusahaan keluarga? Komentar-komentar itu mungkin kelihatan receh, tapi jangan salah. Dari situ kelihatan sentimen rakyat di bawah. Kalau mereka udah ngerasa partai politik cuma jadi ajang warisan atau pelarian tokoh, ya jangan heran kalau kepercayaan makin tipis. Nggak peduli seberapa populernya si tokoh, rakyat tetap bisa mencium aroma drama kekuasaan. Dan itu yang bikin Pak Ruwet angkat gelas kopi dan bilang, netizen hari ini bukan cuma cerewet, tapi juga cerdas. Kalau elit politik masih menganggap rakyat itu gampang dibujuk, siap-siap aja jadi bahan obrolan di saung setiap sore. Kalau elit politik masih menganggap rakyat itu gampang dibujuk, siap-siap dapat batunya dari komentar netizen. Soalnya sekarang, netizen udah kayak juri bebas. Mereka nilai bukan dari iklan, tapi dari gelagat. Lucunya, yang bikin ramai itu bukan cuma soal Jokowinya, tapi reaksi orang-orang yang justru ngerasa ini biasa aja. Ada yang bilang, yang penting partainya jalan. Atau, lagian PSI kan partai kecil, biarin aja. Loh, ini cara mikir yang bahaya. Kalau partai kecil dibolehkan main dinasti karena dianggap nggak penting, nanti yang besar ngikut. Lama-lama demokrasi kita jadi ladang eksperimen keluarga semua. Terus, komentar kayak, akhirnya ngumpul semua dalam satu kandang, Pak Ruwet jadi senyum getir. Soalnya ini udah kayak satir gratis. Netizen tahu betul, ini bukan soal kebersamaan, tapi soal konsolidasi kekuasaan. Yang paling Pak Ruwet garis bawahi adalah satu hal. Netizen hari ini nggak bisa lagi ditipu pencitraan. Mereka bisa kasih komentar pedas, tapi tetap logis. Dan yang kayak begini nih, harusnya ditangkap serius oleh partai politik. Karena kalau rakyat kecil udah males, bukan cuma suara yang hilang, kepercayaan pun ikut lenyap. Yang lebih menarik lagi, banyak netizen sekarang pakai humor buat nyindir. Komentarnya lucu-lucu tapi pahit. Kayak yang bilang, PSI sekarang kayak grup WA keluarga, isinya cuma orang-orang serumah. Nah, ini kelihatan jenaka, tapi sebenarnya sindiran keras tentang sempitnya ruang politik kita. Netizen juga nggak segan nyinggung soal kredibilitas. Mereka nanya, gimana bisa percaya sama partai yang dari awal bilang anti dinasti, tapi malah jadi lambangnya? Ini tanda bahwa rakyat mulai serius menagih konsistensi. Dulu partai-partai bisa jualan jargon asal bunyinya manis. Sekarang, netizen cek rekam jejaknya, diungkit dibandingkan dibongkar habis. Jadi kalau elit partai masih main aman dan mengira rakyat lupa-lupa ingat, salah besar. Dan satu hal yang Pak Ruwet salut, netizen sekarang bukan cuma reaktif, tapi reflektif. Mereka nanya, kalau semua jalan kekuasaan dikendalikan oleh satu lingkaran keluarga, kita ini demokrasi atau sandiwara? Nah loh, ini pertanyaan yang seharusnya bikin semua partai mikir. Karena kalau rakyat udah mulai mempertanyakan arah demokrasi, bukan cuma partai yang goyah, tapi pondasi kepercayaan publik yang bisa runtuh pelan-pelan. Dan kalau udah begitu, partai sebesar apapun nggak bakal bisa berdiri lama, apalagi yang baru belajar jalan. Pak Ruwet tuh makin heran, dari dulu rakyat sudah curiga soal dinasti politik. Sekarang malah makin vulgar. Bukan cuma bapak warisin ke anak, ini malah anak duluan duduk, terus bapak nyusul.
Netizen bilang ini perdinastian modern, tapi rasanya lebih cocok dibilang kebalik-balik. Yang muda ngebuka jalan, yang tua tinggal masuk. Ini bukan soal urutan, Pak, tapi soal niat dan etika. Yang lucu, netizen juga pada nyodorin posisi buat Pak Jokowi. Ada yang bilang cocok jadi ketua Dewan Pembina, biar nggak kelihatan kayak ngerebut kursi anak. Tapi Pak Ruwet mikir begini, loh, kalau emang niat bantu, kenapa nggak dari jauh aja? Masa ia bantu partai anak, harus sekalian jadi pejabatnya juga? Keluarga boleh akrab, tapi kalau semua masuk politik terus satu partai, rakyat bisa curiga. Ini partai ideologis atau partai rumah tangga? Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan, karena yang ditampilkan bukan lagi regenerasi, tapi rekreasi kekuasaan. Yang muda duduk, yang tua ikut duduk, nanti yang mantu nyusul, lama-lama cucu pun disiapin. Apa bedanya sama kerajaan? Cuma bedanya ini pakai logo partai. Pak Ruwet cuma mau bilang, kalau politik udah dijadikan urusan keluarga, rakyat jangan disuruh cuma jadi penonton. Karena yang dipertaruhkan bukan cuma jabatan, tapi martabat demokrasi itu sendiri. Nah, Pak Ruwet lihat, netizen juga skeptis soal Jokowi menggantikan Kaisang di PSI. Mereka bilang, ini kayak transfer kuasa keluarga yang terkesan dibuat-buat, bukan hasil kompetisi kader. Padahal, kalau memang mau tunjukkan demokrasi dalam partai, harusnya ada ruang buat kader lain. Bukan cuma turun-temurun kayak keluarga kerajaan. Soal posisi, ada yang bilang Jokowi lebih cocok di posisi Dewan Pembina. Tapi Pak Ruwet pikir, kalau posisi itu cuma jadi menteri bayangan, ya percuma juga. Rakyat butuh kerja nyata, bukan cuma gelar atau kedudukan formal. Jangan-jangan. Ini cuma strategi PSI buat menarik perhatian publik dan menaikkan elektabilitas lewat nama besar Jokowi. Tapi kalau cuma modal nama, tanpa kerja nyata, rakyat malah makin jengah. Intinya rakyat butuh bukti kerja dan komitmen, bukan sekadar pengulangan cerita dinasti politik yang sudah bosan didengar. Pak Ruwet ingatkan, politik itu panggung rakyat, bukan arena main keluarga. Pak Ruwet juga lihat komentar netizen yang santai tapi penuh makna soal satu keluarga dalam satu kandang. Ini sebenarnya sinyal kuat bahwa masyarakat mulai jenuh dengan politik yang terasa tertutup dan terlalu familiar. Bukan sekadar soal nama besar, tapi soal kesempatan kader lain yang tersisi. Ini bukan cuma soal siapa yang pimpin, tapi soal bagaimana partai membuka ruang bagi regenerasi dan keberagaman suara. Kalau PSI ingin benar-benar jadi partai progresif dan berbeda, jangan sampai kesan dinasti politik malah merusak citra mereka sendiri. Jadi, walaupun Jokowi memang figur besar, masyarakat juga berharap ada cara yang lebih transparan dan adil dalam menentukan pemimpin partai. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi PSI mau buktiin bahwa mereka partai modern yang benar-benar mewakili rakyat banyak? Selain itu, kalau bicara soal posisi yang cocok bagi Jokowi, ada juga yang bilang beliau lebih pas sebagai ketua Dewan Pembina, bukan ketua umum. Ini menarik karena sebenarnya posisi ketua umum butuh sosok yang aktif turun ke akar rumput dan berhadapan langsung dengan dinamika internal partai. Kalau Jokowi masuk sebagai ketua umum PSI, otomatis beban ekspektasi besar banget. Apakah Pak Jokowi siap menghadapi tantangan itu? Atau malah lebih efektif kalau dia tetap jadi mentor di balik layar, sementara generasi muda di PSI yang lebih energik dan segar memimpin langsung? Ini penting supaya PSI nggak hanya jadi ajang panggung nama besar, tapi benar-benar bisa membangun kekuatan politik baru yang berakar kuat di masyarakat. Kalau Pak Jokowi sebagai bapak pembina yang memberikan arahan, tapi yang bergerak di lapangan anak-anak muda yang punya visi segar, bukannya justru itu lebih ideal? Nah, itulah sedikit obrolan kita soal isu Jokowi jadi ketum PSI. Dari berbagai sudut pandang, baik dukungan maupun kritik, semua jadi cermin dinamika politik kita sekarang. Yang jelas politik itu panggung rakyat, bukan cuma arena keluarga atau elit tertentu. Semoga PSI dan semua partai bisa membawa perubahan nyata yang dirasakan oleh rakyat banyak, bukan sekadar ajang perebutan jabatan atau nama besar. Kita terus awasi bareng-bareng, biar suara rakyat gak cuma jadi bisikan di balik layar. Terima kasih sudah nyimak obrolan saung Pak Ruwet. Sampai jumpa lagi di bahasan berikutnya, tetap santai tapi tetap tajam.